kita dari rumah sampai dengan tempat yang mulia ini di Masjid Jami' Al-Balad dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti ditunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti bahwa kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang insyaallah sampai kepada kita, yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita.
أنفي والأنفي مني الثمنوني الحاج سمعه يسمع صريح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استلم يترك بإذن رب الخلق Tadi kasih pesan di Maulid, satu, tambah cinta kepada Nabi besar Muhammad, dua, mengikuti ajaran-ajarannya. Contoh, minum nggak boleh sambil berdiri, makan nggak boleh sambil bicara, nggak boleh sambil berdiri, minum harus dengan tangan kanan. Kalau minum sambil berdiri ginjalnya rusak. Ya. Minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan sebelum kenyang berhenti. Nabi sebelum kenyang berhenti. Kita kalau belum perutnya ke dada belum berhenti. Sampai sebelum makan baca Bismillah. Sesudah makan kekenyangan makan Astagfirullah. Jadi Nabi makan berhenti sebelum kenyang, dan kita paling banyak makan 24 suap. Belum itu loh, coba besok hitung ya, itu makan 24 suap paling banyak ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke Masjid Jami Al-Falah. Falah itu keberuntungan, siapa yang ibadah di masjid ini akan untung dunia akhirat. Jadi ya Robbal, ada seremoni mengatur acara. Teman saya di Jami Suku Depok, si muda kayak Arab, ilmu mancung kayak Jambu Air, ya, condet, ya, Depok, terus aktif di Majelis Taklim. Orang yang aktif di Majelis Taklim, insya Allah hidupnya berkah dunia. Ibu rajin ngaji, pasti orang yang rajin ngaji tambah berkah hidupnya. Ikan-ikan di laut mendoakan. Takafalallahu rizquh, rezekinya Allah tanggung. Terus satu langkahnya menuju majlis ilmu dapat pahala sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. 1 jam di majlis ilmu, ibadah 1 tahun nggak berhenti. Masya Allah. Ya. Tadi saya haru benar sama Arkan yang baca Quran. Oh, suaranya bagus. Kalau punya anak begitu, Masya Allah. Kayaknya nggak punya beras juga nggak makan. Suaranya enak. Suruh tadarus juga di sini enak. Tapi kalau anak nggak bisa baca Quran, tadarusnya di lamma ta'ujjat. Baru-baru hujan banjir. Ya, lagi puasa juga. Lamma ta'minu mahaus. Memang ibunya nggak bisa ngaji. Minum apa? Coca-Cola, Fanta, Aqua. Makannya pakai puasa pakai apa?
wa qalaqu bisamawati nikmat. Kata ibunya, kamu ngajinya enak bener nak, ikut MTQ aja. Ibunya nggak bisa ngaji. Karena anak kita harus bisa baca di Bulurah sudah bisa. Anak jam 9 belum pulang, hari ayam jago aja maghrib dicari. Anak harus cari. Laki perempuan sama, ya. Harus perlu. Karena kita dimintai tanggung jawab. Tadi harus ada sishamling, kata Bulurah, ya. Samling, karena sekarang walaupun ada portal, motor hilang. Di gang saya, motor sekali 3 hilang semua. Kenapa itu? Nah, ada sishamling, semuanya pada pules. Malingnya baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fashinahum fahum la yubsirun. Semua tidur. Ya, hari ini bisa baca surat Yasin. Akhirnya orang pada pulas semua. Ditaburkan debu, semua pada tidur. Jadi siskamling juga ibadah. Ya. Syukuri nikmat Allah, nggak boleh dulu. Ada hujan, alhamdulillah. Panas juga, alhamdulillah. Tapi ada orang rajin ngaji, pas ada aja, Allahu Akbar, lu ngapa-ngapain udah Johor aja. Dengar gitu. Nah itu nggak syukur namanya. Kalau ada aja bilang alhamdulillah. Tuh, udah ngaji. Ada kan gitu. Nggak punya duit lemas, kemana bu? Audit. Warung apa-apa sempat naik, suami lagi nggak kerja, anak sakit, ditanya dari mana bu? Jawabnya sampai 19. Kalau ditanya dari warung sudah, nggak usah panjang-panjang jawabnya. Jadi Ustadz pusing dengarnya. Dia bu, kalau ditanya dari mana bu? Dari warung sudah cukup. Nggak usah. Aduh, apa-apa sempat naik. Nah, duit langka bener, suami lagi nggak kerja, anak sakit. Jadi dengarnya kelamaan. Kalau kita orang Islam dikasih susah di surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri dibalik susah. Itu dibalik miskin ada kaya. Makanya suka ke puncak jalan naik turun itulah kehidupan. Ya. Nah, selamanya susah. Tuh, jadi syukuri nikmat Allah. Sering itu dibaca ayatnya. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah berikan maklumat jika kamu syukuri nikmatku aku tambah. Tapi kalau engkau kufur, kalau pesan, siksaku amat pedih. Boleh dulu dalam hidup. Jalani saja. Senang, susah, pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmah. Kita hanya usaha, usholi, zikir dan berfikir yang menentukan adalah Allah. Lihat babnya bismillah. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu biiznillah. Ada tidak adanya sesuatu dengan izin Allah. Ibu sering baca di surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau berkehendak pada satu urusan terjadi, maka terjadi. Ibu mau pergi haji, mau pergi umroh, daftar, terus daftarnya ke Allah, sholat duha, sedekah yatim, hari Jumat, terus baca waqiah. Ibu apa waqiah bu? Waqiah 96 ayat surat kekayaan waqiah. Kalau tabarok surat keberkahan. Kalau Yasin hatinya Quran.
Waqi'ah. Kata Nabi, man dawam al-waqi'ah lam yafkir abada. Siapa dawam waqi'ah tidak akan fakir selama-lamanya. Fakir itu di bawah miskin. Punya rumah, bunyi pintunya, krek, melarat. Ya. Kalau orang Mekarjaya, rumahnya bunyi pintunya, betmuing, gablek. Alhamdulillah. Karena berkah. Berkahnya mana? Ibadahnya rajin. Tadi anaknya ada yang gori, ada yang juara tingkat kabupaten, provinsi. Juara apa tadi? Juara apa? Ya, itu Anda. Ya. Jadi kalau banyakin ibadah tuh kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat. Kalau seandainya di kampung beriman bertakwa, kami bukakan bagi mereka keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Alhamdulillah. Ya. Hadis bin Iman rencana maulid, di panitia bilang 2 minggu. Jadi maulid, inti maulid adalah pembacaan rawi riwayat Nabi. Walaupun ceramahnya ada 20, nggak ada baca rawi, maulidnya nggak jadi. Rawi itu ro'a yarwi riwayatnya Nabi besar Muhammad. Jadi udah dibaca itu rawi. Ada rawi, nggak ada ceramahnya, jadi maulid. Ya. Pelaksanaan maulid. Maulid itu isim zaman, waktu dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Walada yuladu waladan walidu maulid. Kalau maulud, bayi yang dilahirkan yaitu Nabi besar Muhammad. Maulid hurufnya ada 4. Mimnya mau'izatul hasanah. Di maulid ada nasihat. Dia udah dirawi dijelaskan begitu. Kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu, yuhibbul fuqara wal masakin, yusuhu ma'al yatama. Nabi duduk sama anak-anak yatim, sedekah yatim. Nabi senang karena Nabi di perut ibunya sudah yatim, gak punya ayah. Hanya sayang benar sama anak yatim. Ibu juga sayang sama anak yatim yang di sekitar rumah ibu. Bagi rezeki. Bapak juga bagi rezeki ke anak yatim. Insya Allah. Harus maulidnya berhasil. Terus sedekah ngajinya jangan 2.000 terus, naikin 5.000. Amal Jumatnya kata ke Supranaun, kalau sudah maulid amal Jumatnya masih 2.000, maulidnya tidak berhasil. Bapak-bapak, kalau sudah maulid sholatnya masih di rumah, nggak ke masjid, maulidnya tidak berhasil. Karena sholat di masjid, kalau orang kerja gajinya 27 juta. Kalau sholat di rumah gajinya 1 juta. Pilih 1 juta apa 27 juta? Pilih 1 juta. Karena sholatnya di rumah. Kalau maulidnya berhasil, berarti sholatnya di masjid. La sholat dari jari masjid hatta yusolat tidak. Tidak sempurna tetangga masjid kecuali dia sholat di masjid. Itu berjamaah. Orang yang berjamaah akan dipelihara rezekinya. Meninggalnya husnul khotimah, kuburannya bakal luas, terang, raudhah min riyadil jannah, berjembat di sirat lancar. Terus catatan amal dari sebelah kanan, tidak akan kena penyakit-penyakit besar. Penyakit sekarang banyak, urat pada asam, penyakit gula, diabetes. Terus penyakit apa lagi? Yang lebih dari sekejam, stroke, ya. Oh, penyakit stroke. Kalau si gerobak meringan di stroke, ya. Oh, berat. Tapi orang rajin sholat berjamaah, insya Allah dipelihara dari penyakit-penyakit besar itu. Amin ya Rabbal. Ustaz, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu mar'ah, mar'ah itu memelihara. Mau pergi aja ngacaknya sampai 7 kali. Minta lipstik sama ayahnya, ya beli lipstik. Kata ayahnya, 700, 700, 700, bersolek. Sholatul mar'ah afdalun fi baitiha. Sholat perempuan afdal di rumahnya.
Di baitiha afdalun fi ghurfatiha. Di rumahnya pun afdalnya di kamarnya. Kasolati ma'an Nabi, seperti sholat bersama Nabi besar Muhammad. Karena wanita sekujur tubuhnya awal, wajahnya sama telapak kanan yang boleh terlihat, tapi sekujur tubuhnya, rambutnya satu helai rambut satu dosa, diuraikan. Satu helai rambut satu dosa, lebih dari 6.000 lembar rambut diuraikan, tidak ditutup, 6.000 dosa. Alhamdulillah. Kayaknya Nabi, saya lebih baik di depan saya ada harimau ketimbang saya berjalan di depan wanita bukan muhrim saya. Coba wanita kalau jalan, lihat pantat saya, lihat pantat saya. Coba kalau naik motor, kacamata hitam, lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Hati-hati, ya. Buat Nabi pesan, Anissa, pelihara wanitamu, istri, anak perempuan pelihara. Nabi rohnya udah tenggorokan, as-sholat, pelihara sholat. Kitanya sudah sholat, anak kita, cucu kita, mantu kita, ada yang belum sholat. Minimal 5 kali sehari kita perintah sholat. Kalau tidak, kita akan dihisab masih kalah. Anak kita nggak bisa baca Quran. Ayah, turun kau dari surga. Aku tidak ridho. Aku tidak bisa baca Quran. Kan dulu sudah titip ngaji, tapi ayah nggak kasih uang minyak. Kan waktu itu nggak pakai minyak, pakai listrik. Anak-anak udah nggak ada yang mau disetrum. Akhirnya gurunya nggak dapat uang listrik. Cuma menyerahkan ngaji saja. Tidak akan hasil ilmu. La yanalul ilma illa bisitah. Tidak akan hasil ilmu kecuali 6. Zakai, cerdas, hirsin, sungguh-sungguh, wastibarin, sabar, wa bulgotin biaya. Apa yang nggak pakai biaya? Stasiun aja mencing sekarang 2.000, naik 3.000. Kita 10.000 nggak ada kalian suruh mencing lagi 3 kali. Iya. Apalagi belajar, ya. Harus dengan bulgoh biaya, gitu. Ongkosnya, bukunya, kitabnya, pulpennya, whiteboardnya harus ini. Bulgotin. Betul zamanin, waktunya lama. Wa irsyadul ustaz, petunjuk guru harus ada. Kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariq Ta'allum di karang Imam Jarnusi. Cara menuntut ilmu dengan jalannya. Itu 6 syarat, kecuali beasiswa, ya. Intelijensinya tinggi, ranking 1 terus sampai ke luar negeri dapat beasiswa. Tadi itu yang dapat perlombaan, ada yang saya di madrasah ada matematika olimpiade dapat, ya. Ori, tahfiz di madrasah dapat. Anak madrasah harus hebat dan bermartabat, minimal juz 30 harus hafal. Tunanetra aja 30 juz hafal. Kita matanya kayak jengkol, juz 30 nggak hafal. Hafalnya juz Al-Bukat. Sekarang karena Nabi Muhammad itu mulia dengan Al-Quran, sampai di surah An-Najm dibilang wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara dengan nafsunya, tapi bicaranya wahyu dari Allah. Orang Jerman namanya Michael Hart tulis buku The Human Super, manusia nomor 1 di dunia. The Prophet Muhammad is the living Quran. Nabi Muhammad itu Quran berjalan. Siapapun yang belajar Quran akan mulia hidupnya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Dulu masih kecil saya ngajinya gereja.
ba patabak lam do malu ba balu itu ba do mabu tak patata buta ba balu buta